أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الصحة والقوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم ووصفه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ورخ مسلما فكأنما أحياه، ومن زار عالما فكأنما زارني، ومن زارني بعد وفاتي وجبت له شفاعتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Batuk biasanya, alhamdulillah. Umi kamari hujanannya, insyaallah kami namanya ada kilang saya, tapi insyaallah dorongan kia silaturahmi sareng ikhwan muslimin, saudara semuslim. Alhamdulillah tentunya di nawangi ayeuna non rumara rutinan malam Rabu. Rutinan malam Rabu. Kamari mah rumasa rutinan malam Selasa. Pokoknya ayeuna rumara rutinan malam Rabu. Insyaallah ya majlis anu dipika cinta ku Allah. Amin. Diridai ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipika tersangka ku Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Amin. Terus insyaallah ku guru urang teh. Majlis anu berbicara tentang ilmu. Kedua, majlis yang berbicara tentang keyakinan, iman. Majlis yang berbicara tentang Quran, hadis. Ini adalah majlis-majlis yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Lanjut mungkin ya, ini enggak lama ya, kita seperempat jam lah ya, melanjutkan yang kemarin, Syekhuna sejarah pemanaqib daripada guru kita ya, salah satu guru di antara banyak guru kibar ulama di Thariqah Tijani, Syekhuna Badruz Zaman. Dalam berikutnya ilmiah, ketika masih kecil ini ada sesuatu yang tanda ya. Kalau kemarin ketika lahir maka rumahnya bercahaya. Ini dari pengakuan dari ibunya. Namanya siapa kemarin tuh? Ummu Kulthum atau disebutnya Mani. Kemudian ketika kecil Syekhuna Badruz Zaman belajar kepada Syekhuna Imi Bunyamin. Syekhuna Imi Bunyamin adalah kakaknya beliau. Dulu di Ciparai tinggalnya Syekhuna Imi Bunyamin. Kemudian beliau juga belajar kepada Kiai Qurtubi. Ustaz. Kepada Kiai Qurtubi di Tarogong. Ini beliau belajar ilmu alat, ilmu fiqih, ilmu tauhid dari Kiai Syekhuna Imi Bunyamin dan Syekhuna Qurtubi. Kemudian Syekhuna Badruz Zaman melakukan rihlah ilmiah. Ya, diantaranya ke kemarin Cilenga ya. Cilenga yaitu di Tasikmalaya.
namanya adalah Mama Sobati. Mama Sobati, kemudian ya Suran. Nah, terus di Tasikmalaya, Syekhuna Badiuzzamani kemudian ke salah satunya ke Jambudipa, Jambu Cianjur. Kemudian Syekhuna Badiuzzamani ketika muda ini berangkat ke Mekah Al-Mukarramah bersama Syekhuna ini. Di sana beliau belajar kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Maka kemudian kembali ke Indonesia. Di Indonesia kemudian Syekhuna menikah. Ya, masih muda dan menikah. Syekhuna Badiuzzamani usia belasan tahun menikah dengan pimpinan desa. Ya, seorang wanita cantik, solehah, namanya Hajjah Koyoh. Di kampung Lingga. Jadi cinta pertama Syekhuna Badiuzzamani, istri pertama Syekhuna Badiuzzamani yaitu kalau saya menyebutnya Mahaji Koyoh, wanita yang cantik, solehah, sangat solehah. Nah, beliau dari siapa namanya, dari Mahaji Koyoh ini punya satu putra namanya Hajjah atau Satria. Mungkin kalau pernah ke makam Syekhuna Badiuzzamani, di situ ada makam namanya, itu anak yang paling disayang karena ditinggalkan oleh ibunya ketika masih sangat kecil. Kedekatan Syekhuna Badiuzzamani, kesayangan-sayangnya Syekhuna Badiuzzamani kepada Hajjah atau Satria penuat itu luar biasa. Dan mewarisi kecantikan, kesolehan dari ibunya. Gelis, sebagai gelis, baga, soleh, ahli sedekah. Saya di apalah di biru itu, jadi melihat wah kalau saja itu seluruh berkorban. Saya sebagai anak yatim di sana paling sering dikasih makanan oleh beliau. Hajjah atau Satria sangat mencintai anak-anak yatim. Ini istri pertama, dikasih Syekhuna menikah belasan tahun, cuma meninggal ya ketika memiliki anak yang masih kecil. Kemudian setelah itu Syekhuna kemudian beberapa tahun kemudian menikah lagi dengan Hajjah Halimah. Ini ada cerita ya, kisah. Ini putranya ya, yang bernama Hajjah atau Satria. Ketika beliau meninggal, saya tersolatkan, maka tercium bau harum dan berhitung di rumahnya, ya Allah, ada orang soleh baca sholawat, kesukaannya sholawat pagi. Memang nggak sekolah, nggak pesantren. Karena apa? Karena ya ketika Syekhuna, ya karena tidak ada ibunya. Nah, Hajjah atau Satria. Nah, punya anak mulai banyak. Anak-anaknya berhasil, hampir semua berhasil. Banyak kan PNS, banyak jadi PNS dan pejuang-pejuang agama yang melanjutkan perjuangan pembangunan madrasah, pembangunan masjid dan sebagainya, keluarga Hajjah atau Satria. Nah, kemudian Syekhuna setelah meninggal Mahaji Koyoh, cinta pertamanya, pernah cinta pertama ini pernah ya? Gimana rasanya ya? Bukan cinta monyet ya. Tapi biasanya cinta pertama itu bahasanya ini, ketika jadi ini, ya Allah, saya ini kayak istri saya ini
maka rasa dia sebenarnya juga dosa. Nah, kemudian setelah itu sebenarnya menikah dengan Hajah Halimah. Hajah Halimah ya nanti yang punya anak lumayan banyak ya, diantaranya Kiai Haji ada Hidayat, kemudian ada Kiai Haji mungkin Bakir Gadu Zaman, kemudian ada Hajah Kiai Haji Kiai Ame Jawame, tapi meninggal pada waktu masih muda ya. Ada yang unik juga nih. Jadi Wa Ami ini saya sebut Wa ya. Nah, ketika itu beliau ini meninggalnya dalam keadaan demo lah. Orang bahasa demo. Beliau aktivis pelajar Islam Indonesia. Dulu sebenarnya melarang, bahkan mengharamkan sekolah. Fatwa beliau dan itu belum berubah terakhir belum berubah mengharamkan sekolah. Kenapa? Karena dulu sekolah itu dipakai jadilah ada pencucian otak dari komunisme, liberalisme, termasuk dari penjajahan, sehingga di Jawa Barat itu masih hampir mayoritas ulama mengharapkan. Nah, di antara yang pertama-tama membuat sekolah dicetuskan ide oleh Kiai Haji Ruhyat, pendiri pondok pesantren Cipasu. Asik, pernah ya? Ustaz ya. Nah, itu yang mendirikan sekolah. Kenapa Mamajengan kenapa mendirikan sekolah? Daripada sekolah abatur, mending dididik sekolah, gitu kan? Dilatih agama, mau dilatih, mau aya bahasa membuat musyrik. Nah, salah satunya Kiai Haji Ruhyat dari Syekhuna Badu Zaman. Nanti ada lagi anak-anaknya. Haji Ruhyat sama Kiai Haji Badu Zaman ini besanan. Karena putra Haji Ruhyat, Mama Ajengan Ruhyat dengan Mama Syekhuna Badu Zaman ini putranya nikah. Ya, Profesor Dr. Mukhlis Badu Zaman nikah dengan Hajah Ucup. Ucup itu putra dari Kiai Haji Ruhyat, adiknya Kiai Haji Ilyas Ruhyat. Salah satu tokoh NU Jawa Barat Indonesia. Ya. Kemudian itu nikah dengan Halimah. Nah, di antaranya yang menarik ya tadi. Ketika demo biasa menuntut reformasi lah. Kemudian dia meninggal. Itu lama ya. Ketika meninggal datanglah mayatnya. Itu sebenarnya itu lama karena beliau masih berkeyakinan bahwa sekolah itu haram. Sedih. Ya udah sebentar masuk ke kamar, ke ruangan ini saya catat di bibi ya. Masuk ke ruangan, beliau dikir kemudian setelah itu beberapa lama si Wanda tersenyum dan melihat Ame jempol jawame, Ame jempol jawame juga tersenyum. Mayatnya tersenyum. Setelah itu baru diambil bajunya yang disuruh untuk dicuci. Nah seperti itu ya. Sehingga jangan takut ya. Orang-orang pergerakan, orang-orang yang aktif di dalam membela agama Allah di apapun ormasnya, apapun benderanya, ketika dia bilang ikhlas kepada Allah, li'ila kalimatillah, mendidikan kalimat Allah, maka Allah akan angkat derajat. Nah ini kisah dari Wa'amid dan Wa'amid. Kemudian sebelum ini ya ada namanya Wa'ubah. Wa'ubah ini putra dari Halimah yang meninggal waktu masih kecil, sangat kecil. Dan itu tidak ada sejarahnya, hanya namanya saya mendengar. Kemudian dari Halimah juga ada Kiai Bakir. Kiai Bakir ini insya Allah ya termasuk orang khawarij ya. Khawarij aneh lah gitu. Selama saya berjumpa dengan beliau, bergaul dengan beliau, yang paling sering kalau Kiai Bakir itu kalau ke Garut ke rumah ngobrol khawarij. Contoh gini,
Ini yang saya perhatikan. Ada undangan di sana, ada undangan ya. 3 undangan gitu. Beliau dalam mobilnya ke sana naik bis, anak-anaknya naik mobil. Tetapi yang paling duluan ke biro, ke undangan beliau tidak mengetahui. Di 3 undangan yang pertama datang. Itu sangat aneh dari sana juga ya. Kok bisa aja dia? Itu sebenarnya nanti kita betul sama orang yang soleh. Luar biasa ya. Nah, banyak lagi kisah-kisah luar biasa dari Haji Gimbal ya. Ini saya datang langsung dari Haji Mama. Nah, Haji Mama ini ketika beliau mendapatkan ijazah dari guru yang hebat, Cimahi, Haji Asep. Wah, lapor sama bapaknya. Lapor. Apa? Masih muda ini, ya Haji Mama masih muda. Sama Kang Ii ya. Kang Ii. Apa dapat amalan hebat? Nah, kata Haji Mama. Ini lucu ya. Oh gitu ya. Ya. Biasanya saya nak kimbak itu mangga pas beri kan langsung ke kereta dua-duanya. Kenapa? Karena asrar haibah dari Kiai Haji Gimbal itu luar biasa besar. Walaupun dia banyak bicara, dia banyak pidato, tetapi luar biasa asrar kesolehan. Ya tak tahu ke Haji Maman juga asrar yang begitu besar, asrar auratnya, asrar daripadanya, asrar zikirnya, zibahnya luar biasa. Hasil dari dia Allah selama puluhan tahun tidak pernah berhenti, ziarah puluhan tahun tidak pernah berhenti. Nah itu Haji Gimbal. Kemudian ada yang tidak tampil. Di antara putra-putra dari Mahalimah ini ada yang tidak tampil. Di antaranya adalah yang perempuan. Yang perempuan ini yang paling tua adalah namanya Hajah Mimi Jamilatul Khair. Nah, ini Haji menikah dengan sepupu ya, kakak Sunan Badu Zaman, anak namanya Ki Haji Muhammad Surur. Haji Muhammad Surur menikah dengan Ki Hajah Mimi Jamilatul Khair. Nah ini ajaib orang-orang soleh. Nah meninggal ini beliau ya, Ki Muhammad Surur ini kita kisah singkatnya aja. Jadi waktu beliau meninggal, nah kesukaan begini kalau Yesus Kanjeng Rasul. Di setiap langkahnya, setiap perbuatannya Rasul. Maka ketika beliau di Mekah meninggal, maka ya, luar biasa ini. Sangat harum. Ki Haji Muhammad meninggalnya di sana, maka tidak ada makamnya di sini. Tidak ada makamnya di Garut, meninggal di Mekah. Ya, Insya Allah. Orang yang salah satu murid spesial Syekhuna Badu Zaman ada 2, ya, yang paling spesial. Sebenarnya 3 dengan bapak saya, tapi jangan itulah ini. Satu, yang pertama adalah Ki Haji Muhammad Imaduddin, jadi Musyiduddin, namanya dipanggilnya Uang Maman, Nengal, Garut. Yang kedua, Ki Haji Muhammad Surur. Itu adalah keluarga sepupu Syekhuna, Alok Syekhuna, karena anak dari Pama, dari adiknya Syekhuna dan anak dari kakaknya Syekhuna. Dan sama bapak saya itu anak dari adiknya Syekhuna. 3 orang ini yang paling disayang oleh Syekhuna, sehingga diangkat menjadi menantu. Kecuali Ki Muhammad menikah dengan banyak istri ya, termasuk dari Ciheula, nanti salah satu putra ulama besar Ciheula. Nah, dari Umas Surur ini luar biasa ya. Imam Mimi ketika saya mencoba memakamkan ini ikut menguburkan daripada Hajah Mimi Jamilatul Khair, Masya Allah ya, luar biasa. Yang diucapkannya adalah zikir Allah, la ilaha illallah, salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mimijinatul khair, orang soleh, ya. PNS nih, Ustaz, banyak PNS kalau masih benar. Jadi Kiai Hidayat PNS, Kiai King Bakir PNS, Kiai Mimijinatul khair PNS. Nah, terus selanjutnya adalah ibu saya. Ibu saya namanya Hajah Yun Khuyurah. Nah, putra-putra ini lebih banyak lagi ya. Kalau bicara putranya ini, masya Allah. Jangankan mereka beliau-beliau, cucu-cucunya putra dari mereka ini luar biasa. Adhiya, Haji Mama, Yamida, Henum, kemudian ada Anjamjan. Ada unik ya, putra Haji Hidayat ini putra tertua dari Mahalimah, ada unik ini. Mengenal kejadiannya baru sebentar. Nah, ketika ditarik oleh kayak Haji Asep, ya Kepala Biru, langsung malamnya berpimik, langsung mimpi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Zamzam, orang soleh, orang soleh. Nah, luar biasa lah. Salah satu mewarisi kesolehan dari bapaknya, jadi Hidayat, itu ke namanya Zamzam. Dengan Zamzam. Sekarang di Ciparai, Bandung, tinggal. Tapi belum aktif di Tiga. Masih bisnis, gitu ya. Ini banyak lagi. Nah, ibu saya aja namanya Hajah Yun Khuyurah Badrul Zaman. Ada banyak persoalan. Jadi anak yang unik nih ibu saya ini. Beliau cerita sama saya. Ada beberapa. Yang pertama ceritanya tentang Kijing Bakir. Kalau ini ya dulu Abah Syekhuna ke Mahalimah, ke Mak cerita. Mak, Mahalimah siap-siap kayak tamu mohon yang wali saja lengkap. Tujuh hamil agungnya Mahalimah teh. Jadi istri Syekhuna Badrul Zaman. Nah, kemudian jam 2 kalah wali datangnya wali teh. Nah, kemudian tunggu jam 2 malam ternyata lahirlah Kiai King Bakir. Nah, iya wali teh. Jadi kata ibu saya, satu-satunya putra Syekhuna yang disebut wali ketika masih bayi adalah Kiai King Bakir. Kantos tadinya ingat kantos sama corona. Oh gitu. Alhamdulillah. Nah, dan kedua ini dari ibu saya nih terkait Al-Falah Biru. Ada banyak sebetulnya amalan-amalan dari Syekhuna Badrul Zaman yang ada yang spesial, ada 3 ya. Yang pertama itu, yang kedua satu amalan yang diamalkan oleh ibu saya. Sehingga nanti akan kelihatan. Jadi amalannya adalah baca tabarok dina waktu sholat subuh dibagi 2. Kemudian itu diterima amalan itu, ijazah itu ketika usia 18 tahun sampai meninggal beliau usia 60 lebih. Itu terus mau istiqomah. Apa yang terjadi? Ini kan hadis sahih ya. Sisa jalma anu ngamalkeun tabarok ya, istiqomah, maka bakal diangkat, dimuliakan di kuburna, di pasihan mahkota, dicaangkeun kubur. Nah, simkuringnya kalasan ieu mah lulusan di Bandung lah, menuju damal di KPPN Bandung 2. Kemudian saya hari Senin itu, kalau masalah hari Senin saya datang, saya ke cuti ya, jangan kerja aja. Kemudian beliau setelah itu ini nggak koma ya, beberapa hari koma. Saya tetap ke Bandung, dan di Bandung waktu saya masuk di meja itu pas mau kerja dapat informasi meninggal. Kemudian selama hampir 2 minggu saya di kuburannya sama santri, siang malam saya mengirimi ibu. Ada 2 orang ini, satu sepupu satu santri. Naon itu Bu Haji, Bu Haji cerita beda apa? Itu masih yang mau mahkota, mau coba itu, saya. Jadi Allah perlihatkan kebenaran daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sungguh mah cuma ngambu hungkul seungit gitu ya Allah. Ini seungit kieu di kuburan. Santri yang ikut juga sama. Seungitnya mah mau seungit. Nah, gitu. Ini nah ada yang terakhir ini dari kajian dulu saya ini banyak sebetulnya. Suatu ketika dalam kondisi yang lapar nggak ada beras ya, karena dulu sebenarnya banyak anaknya yang berjuang, nggak ada usahanya, kemudian anaknya banyak, istrinya banyak, kejar penjajah, dipitnah, hese duit baheula hese duit lain nama hese oge akhirnya geser, tapi ya dulu itu lebih susah lagi, beli beras juga susah. Kenapa? Semua harta Sehuna dulu warisan dari Manini. Soalnya kan punya Manini itu punya Mama Biru itu punya tanah 50 hektar di Tarogong, besar. Karena dulu kerajaan di Banten. Jadi keturunan Manini itu keturunan dari kerajaan di Banten. Dapat warisan banyak Sehuna, tapi semua hartanya dihabiskan untuk perjuangan. Bukan untuk perjuangan. Nah, Sehuna berat. Ibu saya juga lapar, abah, guru BH ya, gulanya sebentar gitu. Dalam keadaan kondisi lapar, dalam kondisi yang kekurangan gitu. Sehuna menyuruh ibu saya, Jung, jen imah kesini badannya bakal loba santri. Ya. Ayah abah kan terbuka duit gitu, rumah nggak bangun rumah, ada terbuka duit, bangun nyicil, hampir 40 tahun nyicil beli satu besi, beli satu, beli batu, beli besi lagi, 2 lente, 3 lente terus saja, sampai punya anak, ya, sampai mau meninggal baru beres rumahnya, ya, tapi paling besar. Ya, sampai seperti bisa dibikin kobong gitu ya rumahnya itu. Alhamdulillah memang santrinya waktu itu hampir 200 ya. Jadi ibu saya meninggal itu termasuk sampai sekarang mungkinnya ke kidul terus. Alhamdulillah. Tapi sekarang lagi turun santrinya nih, kemarin lumayan banyak, sekarang turun lagi 100 lebih lagi ya. Kalau kemarin sampai 200 lebih. Di Biru itu paling banyak 700 santrinya. Kalau sekarang mungkin tinggal 600-an lah, 500 setengah. Itu dari Hajjajun dulu. Ini panjang ya sebetulnya. Karena apa? Gini statusnya dalam sebuah hadis ya. Zikrus sholihin tatanazzalur rahmah. Ketika kita menceritakan orang-orang soleh, tatanazzalur rahmah, Allah akan berikan rahmat pada kita. Amin. Ya, insyaallah. Jangan. Jadi kenapa pentingnya menceritakan orang soleh ini? Nah, karena mereka ini adalah ahli-ahli Allah, orang yang dekat dengan Allah. Orang mah jauh, hati teh ingat dunia gitu ya. Nah, orang-orang soleh mah dekat dengan Allah. Ini panjang lagi ya, ini belum cerita luar biasanya daripada putra-putra Sehuna. Belum Mas Ian ya, Profesor Dr. Ian belum Sehuna Aboy, belum Sehuna Mujahid ini, belum Sehuna Dadang, belum Sehuna Momon, belum putra-putranya yang memiliki luar biasa perjuangan, asrar, ilmu yang luar biasa. Ya, ini baru perempuan, tapi kan ini mah yang laki-laki mah sudah pada mahfum ya. Sudah pada sering dengar Ikian kan, saya Jawiyah, ya, misalnya Abu sudah sering dengar. Orang perempuannya jarang didengar. Nah, ada yang terakhir ini ya, yang berapa nih? Berapa lagi? Nah, ada putra yang perempuan namanya Bu Haji Karomah. Bu Haji Karomah ini punya anak, salah satunya Ustaz Asep, ya, dia Haji Epi yang di Mekarwangi. Kemudian Musli, Asbol, Isop sama Haji Is. Dan ini banyak mewarisi ulama-ulama ya, termasuk juara-juara yang juara tafsir kemarin ya, nasional ketiga, tafsir bahasa Arab itu, juara nasional.
Jadi banyak dari Hajar Karomah ini keturunan-keturunan yang ulama, punya pesantren, orang-orang yang istiqomah. Ya. Kalau saya lihat Hajar Karomah itu nggak pernah lepas dari ini, nggak pernah lepas dari tasbih, zikir, aurat. Kemudian ada dari namanya Hajar Sitiah. Dia ada Muhammad Haji Isa dari Mahrimah aja dulu ya. Ini cukup segitu sejarah manaqib Syekh Nahdlatul Zaman. Kenapa penting? Karena ini untuk membangun mahabbah kita. Ini Bapak Pak Ikhwan, kalau kita mau melihat seseorang, hebatnya seseorang, maka lihatlah anak-anaknya. Kenapa? Tambora batur, anak-anak liar itu. Kenapa? Karena kualitas seseorang itu dilihat bagaimana dia mendidik keluarganya. Apa ayatnya tadi? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, orang yang hebat itu dia pasti mendidik anaknya menjadi orang-orang yang saleh. Nah, ini karena penting ya. Kenapa penting? Jadi gitu. Ini anak-anaknya kok aneh ya, anak-anaknya begini nih, jadi liberal gitu ya. Sering joget-joget, stripping, ya penyidikan stripping ajub gitu ya Allah ya dugem gitu ya Allah. Ini gimana ceritanya? Dia disebut wali, orang tuanya anaknya dugem kan gitu. Kan dia tadi ke orang nanti. Orang kudu ngahormatkan ke guru orang, termasuk ke murid-muridnya, ka putra-putra dunia. Putra-putrana aduh ripuh ya gitu. Kan makanya penting kita ketika melihat guru itu melihat duriannya dia duriannya. Nah, penting. Itu salahnya itu duriannya. Salahnya dia gitu. Nah, insyaallah ya. Mudah-mudahan ini belum kita nanti cerita tentang yang laki-lakinya juga luar biasa ya, insyaallah. Selama saya bergaul dengan banyak orang, kan saya keliling di pergerakan Islam, ya Allah. Putra-putra saya ini kok luar biasa ya, luar biasa. Bukan mentang-mentang keluarga, memang dicoba aja, kalau ada ikhwan dicoba nih, kan Durriyah Rasul dari keturunan Sayyid Husain. Jadi Sunan Gunung Jati, keseninya Sultan Hasanuddin di Banten, keseninya Sadul Fakih, kemudian Sayyid Wajah, kemudian terus Fakhruddin sebagai mewarisi asrar kewalian, keilmuan, kesolehan yang saya jarang temukan. Ya Allah, ya. Tidak mau dipuji-puji, ya. Panggilannya juga sederhana, akang, apa, gitu ya. Uwa, itu panggilan juga sederhana. Bukan Habib, ya, enggak, walaupun Habib juga kan. Selama berjalan seorang Habib, tapi enggak senang dipanggil Habib. Sayyid enggak senang. Panggilannya apa? Abah. Ya. Panggilnya Abah. Bahkan ini untuk cerita Abah. Kiai, Syekh. Kata siapa? Bukan kiai, bukan Syekh. Saking nggak mau dipanggil. Ketawa gua, kesolehan dan ini yang mungkin bukan karena ini yang guru kita ya, tapi ini kan fakta sejarah. Yang jelek ya jelek, susah ya. Keturunannya ya bisa dilihat sekarang. Fakta-faktanya. Kekurangan, Syekhuna pada zaman marah ketika dan sebagainya. Ini fakta-fakta yang disampaikan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangi. Ya, ada buku-bukunya bisa dilihat. Ada kalau dari muridnya kebanyakan menjunjung tinggi, ya, kalau murid-muridnya. Tapi dari masyarakat umum, dari orang-orang yang bahkan dari musuhnya. Ada yang unik ya dari ini. Ini saya cerita dari orang Persis. Persis ini. Jadi ketika itu perang ya, Syekhuna bawa sorban, ini dari orang Persis nih.
Orang Persis kan tidak setuju dengan, tidak setuju dengan karomah. Saudara kita Persis juga. Nah, ketika beliau dengan sorbannya ini dilempar itu apa? Helikopter, ini orang Persis ini sumbernya ini. Dilempar, Allahu Akbar. Ya tuh helikopter musuh. Nah, ini bukan dari muridnya ini, dari orang Persis. Ada juga dari Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah, namanya Haji Oman Abdurrahman. Ini tokoh Muhammadiyah. Secara prinsip ada berseberangan. Sesuatu yang kita wajib tawasul, bagi mereka syirik tawasul. Ya nggak masalah, masih saudara kita, masih Islam. Nah ini dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, bukan dari kalau murid-muridnya wajar lah, Ustaz, ada yang punya murid menghormati, menjunjung tinggi, memuji wajar. Nah, Sri Syekh Utsman tadi kan punya murid-muridnya memuji, menjunjung tinggi, menghormati, ada sebagainya, wajar. Tapi kalau ada dari musuh ini, kan ini hebat, kan luar biasa. Ya. Dan saya dapat sumber banyak ya, dari tokoh Muhammadiyah, dari tokoh Persis yang berceritakan tentang Sayyidina Badrul Zaman. Termasuk ya Yusuf Al-Jari kemarin saya di pesantren Paidan itu bertemu dengan beberapa ajengan yang memang menceritakan tentang Sayyidina Badrul Zaman. Karena di Garut itu ada namanya Lailatul Ijtima. Lailatul Ijtima. Nah, Mama Ajengan Afifuddin itu beliau salah satu ulama, banyak ulama di situ. Nah, dulu mah senangnya Lailatul Ijtima itu kumpul ulama-ulama besar se-kabupaten Bandung, Garut, Jawa Barat. Nah, Sayyidina Badrul Zaman sebagai hakimnya di situ. Memutuskan sesuatu yang muskil, yang sulit diputuskan oleh Sayyidina Badrul Zaman. Itu saya dapat cerita dari Kiai Haji Afifuddin, Mama Paledan, Muftahul Ulum, ahli alat, banyak mencetak ulama-ulama ahli alat di bidang ilmu nahwu sharaf. Karyanya banyak berbahasa Arab, salah satunya adalah khilafiyah, kemudian ilmu tajwid, ilmu usul fikih, kemudian ilmu banyak karya-karya beliau berbahasa Arab. Orang Garut dan pernah ke luar negeri, tapi banyak karya-karyanya kitab itu sampai sekarang masih ada. Saya punya beberapa karya Mama Afifuddin itu, dan beliau sangat menghormati Sayyidina Badrul Zaman, ya, mengakui keilmuan dari Sayyidina Badrul Zaman. Ini salah satu sekelumit ya sejarah Sayyidina Badrul Zaman. Ramai sebenarnya, seru. Kalau kamu ngobrol banyak, diskusi ngobrol ramai, resep gitu ya, mencari tentang Sayyidina Badrul Zaman. Nanti kemudian komisi desainnya aku resep gitu. Kalau membahas Jawahirul Ma'ani, Bugyatul Mustafid, membahas Muniyatul Murid, membahas kitab-kitab Adwa'us Syekh, kemudian kitab-kitab daripada karya-karya daripada siapa Ustaz? Ibrahim Nias. Bukan yang satu lagi, Syekh Sukairij gitu ya. Wah, begitu dahsyatnya guru kita itu ya. Ahengnya gitu ya. Tapi kita kenal sahabat Tijani, asbab Sayyidina Badrul Zaman, asbab putranya Sayyidina Badrul Zaman mengenalkan kita kepada Sayyidina Ahmad bin Muhammad Tijani. Makanya sebelum ke Ahmad, kita kenal dulu guru kita nih, bahwa guru kita ini bukan sembarangan orang yang hanya dapat talqin sanad sudah selesai sebarkan, enggak. Tapi melalui proses yang panjang, keilmuannya, mimpinya, perdebatannya, referensi marojik daripada referensi kitab-kitab, berjumpa dengan para ulama, mudzakarah di Cimahi, di Cirebon, di Brebes, di Magelang, di Jakarta, melakukan rihlah ilmiah, melakukan munazarah, perdebatan di Purwakarta tentang Thariqat Tijani. Jadi panjang prosesnya. Makanya tidak sembarangan guru kita ini yang mengambil jasa sanad Thariqat. Mudah-mudahan gitu ya, semua kita ingin ya. Mudah-mudahan jadi hikmah buat kita, motivasi untuk semangat mengamalkan Thariqah ini, zikir ini. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.